Enggak sih. Untuk makan yang gak sehat gitu. Hari Raya Idul Fitri. Sebelum kita mulai, boleh kamu memperkenalkan nama kamu siapa dan dari kelas mana? Kenalkan, saya Afdhal Rahman Mafati dari kelas 7 Utsman bin Affan. Nama saya Naila Zaratia dari kelas 7 Ali bin Abi Thalib. Nama saya Mirza dari kelas 7 Utsman. Oke, jadi kenalin aku Wisna Kirani, bisa dipanggil Kiara. Aku dari kelas 8 Abdurrahman. Saya Devin Triaptevianto dari kelas 9 Khadijah. Untuk pertanyaan pertama, selama puasa, kamu merasa ada perubahan persoalan kesehatan kamu gak sih? Kadang siang agak lemas. Kalau untuk kesehatan sih nggak ada, tapi menurut aku lebih makin sehat aja sih. Soalnya makanannya terjaga dan nggak terlalu banyak makan. Tidak, nggak ada. Enggak sih. Kerasa banget dong kalau perubahan, karena puasa itu bertujuan untuk mengontrol diri kita sendiri. Dan kalau kita memanage diri kita dengan baik, pastinya perubahan kesehatan juga terasa banget loh buat diri kita. Untuk selanjutnya, kamu merasa nggak manfaat puasa buat kesehatan kamu? Bisa, berasa. Ya. Iya. Iya, kerasa banget. Lumayan sih. Jadi kita lebih bisa nahan untuk makan yang gak sehat gitu. Kalau habis sahur, kamu suka tidur lagi gak? Tidak. Enggak. Enggak. Kalau aku sih tidur cuman paling 15 menit buat gak ngantuk-ngantukan doang. Habis itu bangun buat siap-siap sekolah. Disuruh, jadi ya. Selanjutnya, upaya yang kamu lakukan agar tetap sehat selama puasa. Lebih banyak istirahat aja. Aku sih makan yang sehat pas buka puasa. Kalau buat aku sehat pas puasa, kalau pas sahur banyakin makan buah-buahan sama minum air putih banyak. Kalau pas buka puasa jangan langsung makan banyak, tapi makannya sedikit aja dulu, apa yang kayak kurma gitu, dan juga olahraga ya juga harus, tapi nggak harus yang berat-berat. Mungkin kalau sahur dibanyakin buat makan makanan yang bergizi, sama banyakin untuk minum air biar gak dehidrasi. Sama kalau buat buka makanannya juga dicukupi kebutuhan proteinnya, kalorinya. Kalau aku sih jam tidurnya ya, karena beberapa orang tuh kalau sahur tuh pasti mikirnya, bentar lagi juga udah sahur, gak usah tidur. Itu salah ya, karena selain kita memanage diri kita dari makanan, kita juga memanage jam-jam tidur kita. Dan puasa itu juga bertujuan untuk membuat diri kita semakin produktif dan semakin terkontrol gitu, dari segi jam tidur dan juga segi makanan. Dari pembahasan tadi, kira-kira apa ya tanggapan Ustazah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman Rabanians? Alhamdulillah selalu sehat dan semangat ya. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita sudah masuk ke minggu terakhir bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Ada rasa senang karena kita mau memasuki hari raya Idul Fitri. Namun ada sedikit juga kita akan tinggalkan oleh bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan. Baik teman-teman, jangan kasih kendor ya. Di minggu terakhir bulan Ramadan ini kita harus tetap semangat dalam beribadah. Teman-teman, ada sedikit tips nih dari Miss Ari untuk menjaga kesehatan selama bulan Ramadan. Nah, teman-teman jujur deh, kalau di minggu akhir nih bulan Ramadan, biasanya kita disibukin apa aja selain ibadahnya? Oke, biasanya kita juga suka sibuk nih dengan mempersiapkan mungkin baju lebaran, kue lebaran, atau persiapan untuk mudik. Nah, suatu hal yang wajar karena itu adalah kegembiraan, kebahagiaan kita sebagai umat muslim untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Nah, bagaimana biar kita tetap fokus ibadah dan tetap sehat dalam menjalankan rutinitas kita di bulan Ramadan? Nah, ada 3 tips simple saja yang bisa kita ikuti
Apa saja itu? Yang pertama adalah dari pola makan. Teman-teman, kita makan saat sahur dan berbuka puasa, diupayakan sekali makanannya itu yang tinggi akan serat. Begitu ya. Jadi banyakin sayur dan buah-buahan. Kemudian saat berbuka puasa, kita dahulukan dulu minum air putih. Dan kita kontrol nih ya, makanan yang terlalu banyak mengandung gula diminimalisir. Begitu ya Kak ya, teman-teman semua ya. Oke, itu dari pola makan. Yang selanjutnya, tips yang kedua adalah pola tidur kita, istirahat kita. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasain habis sahur kalian tuh ngantuk, jadi habis sahur sholat subuh terus tidur lagi? Apa sih yang terjadi setelah itu? Nah, yang terjadi biasanya mungkin di antara kalian pernah merasakan nih, tenggorokan kita ngerasa begitu kering dan sangat haus. Aduh, padahal bangun tidur pengennya fresh, kok tenggorokannya nggak enak. Nah, tau nggak penyebabnya apa? Ternyata penyebabnya adalah, jadi kita tuh punya lambung teman-teman. Itu suatu hal yang wajar menghasilkan namanya asam lambung. Nah, namun jika kita habis makan tidak diberi jeda waktu yang cukup, langsung tidur, nah itu yang berbahaya buat kesehatan kita. Jadi si asam lambung itu gasnya bisa naik sampai ke tenggorokan kita. Nah itu yang berbahaya buat kesehatan kita. Jadi gimana dong kalau mau tidur kita lelah, capek, apalagi sudah libur ya teman-teman? Kasihlah jeda, kisaran waktunya 2-3 jam setelah kita sahur. Jadi bisa kita lebih produktif lagi nih, habis sahur, salat subuh, begitu ya. Kita bisa tadarus, berzikir, dan melakukan hal-hal lainnya yang lebih bernilai ibadah. Terus boleh tidur deh setelah itu ya. Hanya menunggu 2-3 jam saja. Oke, itu untuk pagi harinya. Terus bagaimana untuk di malam harinya? Teman-teman, setelah tarawih, misalnya kalian mau tidur, nah lebih bagus emang disegerakan tidurnya setelah kita tadarus dan ibadah lainnya, agar kita bisa bangun cepat lagi nih untuk sahur. Nah, tapi mengingat sekarang kita masuk ke minggu terakhir bulan Ramadan, silahkan kalian berlomba-lomba nih mengumpulkan pahala beribadah. Salah satunya adalah dengan beritikaf. Nah teman-teman, jadi kalau beritikaf ini di malam hari, Masya Allah, Insya Allah, barangkali kita bisa berkesempatan dapatkan malam Lailatul Qadar. Begitu ya. Tips ketiga, berolahraga. Yang ketiga, olahraga. Gimana nih lagi puasa berolahraga? Tenang saja teman-teman. Dengan berolahraga justru itu membuat tubuh kita sehat, walaupun misalnya kita berasa lelah. Nah, perlu kita ketahui biar kita semangat olahraganya, karena sebenarnya olahraga itu bisa mencegah diri kita dari obesitas, menjaga normal kolesterol dalam tubuh kita, terus juga membakar kalori dalam tubuh kita, juga membuat jantung kita jadi sehat. Seperti itu teman-teman. Nah, terus gimana? Apa yang bisa kita lakukan untuk olahraga di bulan Ramadan? Nah, minimalnya sih idealnya dalam sehari minimal 30 menit. Nah, tapi bergradasi saja, bertahap. Awalnya sehari 10 menit, kemudian 15 menit, 20, akhirnya setidaknya seminimal-minimalnya 30 menit dalam sehari. Apa ya yang bisa kita lakukan? Olahraganya apa nih? Nah, tadi kan di poin sebelumnya, tips sebelumnya, kalau habis sahur itu gak langsung tidur nih habis sholat subuh ya. Nah, setelah tadarus kita bisa nih jalan-jalan santai, jalan pagi di keliling komplek misalnya, atau misalnya nih sore-sore sambil ngabuburit kalian bisa nih jalan-jalan sore. Gak kerasa sama teman-teman, udah 30 menit buka masuk ke rumah nih, udah azan maghrib tinggal buka puasa. Gitu teman-teman ya. Hal-hal yang simpel tapi kita konsisten, insya Allah memberikan kesehatan buat tubuh kita. Oke, jadi kesimpulannya apa? 3 tips simpel untuk menjaga kesehatan kita di bulan Ramadan, yaitu mengatur pola makan saat sahur dan berbuka puasa. Pola yang kedua yang harus kita jaga adalah pola tidur dan istirahat. Yang ketiga adalah berolahraga. Oke, berhubung karena sebentar lagi mau masuki Hari Raya Idul Fitri, ya jangan sampai
sampai nanti setelah kita merayakan kemenangan, kalian kalap nih sama opor dan rendang. Tetap jaga kesehatan agar kita selalu sehat, selalu semangat. Oke, terima kasih banyak. Tentunya yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika ada salah dan hilaf dari Ari sendiri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.